Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alternatif ternak. Kali ini kita akan berbagi bagaimana supaya peternakan kita itu bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Jadi teman-temanku semuanya, para peternak ayam skala rumahan, hal yang perlu harus diperhatikan yang pertama, yang utama adalah pada pakannya. Dikarenakan pakan merupakan biaya produksi pada ternak ayam yang paling tinggi, hampir mencapai 80%. Jadi kuncinya jika kita bisa meminimalisir pengeluaran dalam hal pakan, tentu keuntungan kita akan semakin banyak. Salah satunya adalah dengan cara pakan alternatif. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pakan-pakan di sekitar kita untuk sebagai pakan alternatif. Salah satunya ya seperti pagi ini kita kasih makan dengan sayuran, yaitu limbah rumah makan dari kulit timun dan sisa irisan-irisan timun. Jadi salah satunya. Masih banyak lagi pakan-pakan alternatif yang kita berikan kepada ayam-ayam kita. Setelah ini nanti kulit timun selesai dimakan habis, nanti kita akan berikan yaitu sisa nasi, limbah dari rumah makan, dimana sisa nasi itu bercampur dengan lauk pauk dan tulang belulang, lauk bumbu-bumbu dan segala macamnya, itu karena dari masakan. Jadi nutrisi kandungannya tentu akan semakin lengkap. Itu adalah pakan yang nanti akan kita berikan setelah pakan dari sayuran ini. Dan kemudian kita juga masih menggunakan nanti azolla, juga kita menggunakan limbah dari tepung chicken, yaitu sisa dari penggorengan ayam Kentucky itu ya, tepungnya ataupun dari limbah penggorengannya, itu nanti juga akan kita kasihkan. Tapi beberapa tahap pakan alternatif ini memang harus kita pelajari agar bisa mendapatkan keuntungan yang secara maksimal dengan menekan biaya produksi pada pakan. Jadi di peternakan kita ini pembesarannya full pakan alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan. Itu adalah salah satu kunci ternak ayam kita itu bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Jadi cara metode yang kita lakukan, yang pertama adalah saat DOC masih kecil. Kalau ini masih dalam usia kurang dari 30 hari ya. Jadi saat DOC itu berumur 0 sampai 20 hari, kita kasih full menggunakan pakan pabrikan. Fungsinya apa? Agar mempercepat pertumbuhan ayam itu sendiri. Jika dari kecil pertumbuhan ayam itu cepat, maka pembesarannya nanti akan mudah walaupun kita menggunakan pakan alternatif. Ya, setelah ayam berusia 20 hari menginjak ke 30 hari seperti ini kita perkenakan dengan pakan alternatif, yaitu dicampur dengan pur. Jadi masih menggunakan pur, terus kita campur dengan nasi sisa. Jadi bukan limbah nasi dari rumah makan, tapi nasi sisa, nasi yang bagus tapi sisa tidak habis dijual. Itu kita campur dengan pur, kita berikan ayam yang berusia di atas 20 hari sampai 30 hari. Itu adalah langkah-langkah kita memperkenalkan pakan alternatif. Setelah berusia 30 hari ke atas,
turun ke bawah ini di kandang semi umbaran. Jadi kandangnya ini umbaran, tapi kelilingnya lahan kita pagari dengan pagar paranet agar ayam-ayam kita itu tidak bisa berkeliaran ke pekarangan tetangga, cukup di pekarangan kita saja. Itu setelah umur 30 hari kita turunkan di sini dan kita kasih full menggunakan pakan alternatif. Jadi sudah tidak memakai pakan pabrikan. Itu fungsinya agar di kandang terbuka ini, semi umbaran ini, ayam seperti kehidupan alami. Jadi makan dari pekarangan, bisa dia menceker-ceker, bisa dia mencari hewan-hewan kecil di tanah-tanah, dan kita kasih pakan alami seperti sayuran, seperti limbah nasi, dan juga kita menggunakan pakan alternatif yang kita budidaya sendiri, yaitu azolla, dimana azolla sangat bagus untuk pakan alternatif dan mudah dibudidaya. Azolla memiliki protein yang tinggi berkisar 20-30 dan sangat mudah sekali dibudidayakan. Perkembangannya, pertumbuhannya itu bisa mencapai 30% per hari. Jadi itu salah satu pakan alternatif yang kita budidaya. Untuk selanjutnya kita juga menggunakan fermentasi. Jadi pakan fermentasi yang fungsinya untuk stok pakan kita agar aman. Fermentasi dari limbah tepung ayam chicken yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu, tepung hasil dari ayakan itu biasanya menjadi limbah yang tidak terpakai, dan jika dibiarkan lama-kelamaan juga akan mengeras atau berjamuran. Untuk itu kita fermentasi untuk menjaga keamanan stok pakan kita. Jadi itulah kenapa berternak ayam skala rumahan itu sangat diperlukan pakan-pakan alternatif. Jika kita menggunakan full pabrikan sampai panen, maka ya kemungkinan besar 90% itu keuntungan akan menipis, bahkan akan merugi, dikarenakan biaya produksi yang tinggi. Harga pakan selalu naik, sedangkan harga ayam cenderung tidak naik, bahkan kadang bisa turun atau murah. Kalau produksi ayam itu banyak, harga ayam pasti akan turun. Jadi untuk teman-temanku peternak rumahan semuanya, tetap semangat beternak untuk menggunakan pakan-pakan alternatif agar ternak ayam kita untung, sehingga kita lebih semangat untuk beternak ayam dan ayam semakin banyak atau semakin berkembang. Ayam-ayam yang kita budidaya atau kita ternakkan ini ayam jenis KUB. Kalau untuk yang coklat ini ayam petelur yang kita ambil telurnya saja. Jadi itu ayam khusus untuk petelur. Yang hitam-hitam ayam kampung ini adalah ayam KUB yang kita budidaya dari mulai kita mempunyai kandang indukan, kita mempunyai mesin penetas sendiri, kita rawat di USD sendiri, kita besarkan. Seperti yang di kandang itu belum kita turunkan karena usia masih di bawah 1 bulan. Jadi itulah siklusnya terus menerus. Yang di bawah ini jika ada yang memerlukan atau sudah waktunya kita jual, juga kita keluarkan setiap saat atau setiap kita butuhkan. Jadi tidak pasti, pokoknya ada yang membutuhkan atau kita membutuhkan uang yang kita jual. Itu jadi siklusnya terus berjalan, ada yang baru menetas, ada yang kita jual, ya gitulah, terus berputar itu dengan menggunakan pakan alternatif itu yang kuncinya. Jadi
berusaha untuk mempelajari pakan-pakan alternatif yang cocok untuk di peternakan kita. Kalau ini pakan alternatif yang kita terapkan sudah berulang kali atau sudah lama sekali, jadi sudah cocok atau sudah pas metode pakan alternatif yang kita berikan pada ternak-ternak kita. Terbukti ayam-ayam kita sehat, cepat besar, dan semakin berkembang, semakin banyak. Jadi itu adalah salah satu bukti kalau kita beternak ayam kampung tidak menggunakan pabrikan juga pasti cepat untung atau berkembang. Jadi tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.